Tuhan lihat begini, ada jemaat yang hatinya terbuka. Ada jemaat yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Mereka bisa diberkati seisi keluarga. Masa transisi akan menjadi masa ujian, akan menjadi masa persiapan, akan menjadi masa di mana saudara dan saya bisa dipersiapkan untuk menghandle berkatnya, pengurapannya, karunia-karunia-Nya. Karena saya percaya begini, di mana ada hadirat Allah, di sana selalu ada damai sejahtera. Semana ada terobosan, ada berkat. Sekalipun masih ada masalah, sekalipun masih ada pergumulan, kau damai ya, kau sukacita ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa malam ini. Kami bersyukur malam ini bahwa Tuhan hadir dengan cara yang hebat, yang ajaib. Bahkan di luar daripada yang bisa kami pikirkan, dari apa yang bisa timbul di dalam hati. Bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan malam ini, kami percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang akan Engkau infuskan ke dalam kami. Sehingga itu menjadi sebuah guidance ilahi. Sehingga kami tidak berjalan dalam jalan-jalan kami sendiri. Tapi jalan Tuhan yang paling benar, yang akan kami ikuti sampai kami melihat seluruh kepenuhan-Mu memenuhi kami. Bicara kepada kami malam ini, dalam nama Yesus. Ada yang nama Sheni malam ini. Surabaya, Yankee Echo, November, India. Sheni. Ibu Sheni di mana? Di BSD, Tangerang ya? Ya, di BSD, Tangerang. Ibu Sheni, diam. Buka kedua tangan ibu. Tutup mata. Ibu punya problem dengan kepala ibu yang sering sakit. Dan Tuhan katakan begini bahwa keadaan ibu akan baik-baik saja. Amin. Ibu punya problem juga dengan tulang belakang ibu, bahkan pinggang kanan ibu. Yang kalau duduk lama, tidur, ada kalanya bangun, itu ibu alami. Mau konfirmasi betul atau salah? Betul. Iya. Nah, ibu ketika tidur ada kalanya mengalami jantung berdebar-debar. Betul. Ibu banyak sering sampai saya lompat di tempat tidur. Ya, nanti konfirmasi ya. Ada kalanya ibu bangun dari tempat tidur dan merasa ibu mau pingsan. Ya, seperti kehilangan nafas. Ya, merasa mau pingsan dan banyak kali ibu harus mencari sesuatu untuk memegang itu. Tapi malam ini ibu pejamkan mata. Malam ini Tuhan telah menyembuhkan ibu ketika ibu mendengarkan perkataan nubuatan ini. Tuhan telah menyembuhkan ibu. Yes. Tuhan telah memberikan kepada ibu jantung yang baru, anatomi yang baru, bagian-bagian yang baru. Aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah kepada Ibu Sheni. Aku katakan di dalam nama Yesus juga, Yeremia 30 ayat 17. Tuhan telah mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Sheni. Aku katakan Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman, disembuhkannya Ibu Sheni, diluputkannya dia dari liang kubur. Aku katakan Roma pasal 4 ayat 17, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada, tercipta. Diberikan yang baru dalam nama Yesus. Dan aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Menurut Matius 15 ayat yang ke-13, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan out in the name of Jesus. Aku lepaskan Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan berhasil dalam apa yang disuruhkannya. Itu berarti bahwa firman Tuhan yang aku lepaskan kepada Ibu Sheni adalah firman yang tidak pernah gagal, firman yang tidak mungkin gagal. Dan firman Tuhan ini sudah Tuhan berikan kepada Ibu Sheni. Tuhan berkata begini bahwa ibu seorang pemikir dan ibu seorang yang sangat mikir banyak hal. Dan tekanan itu ada pada jiwa ibu. Tapi mulai hari ini ibu harus mempraktekkan Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan dia bertindak. Ada waktu di mana ibu tidak bisa melakukan banyak hal. Ada satu bahasa Latin yang berkata gini, fac nos ex parte, deum non ex parte dei. Artinya, ibu melakukan bagian ibu dan Tuhan melakukan bagiannya. Ibu jangan melakukan bagian yang sulit, itu bagiannya Tuhan.
Ibu lakukan bagian yang bisa Ibu lakukan. Dan salah satu bagian yang Ibu lakukan adalah Ibu merubah hati Ibu. Maka keadaan situasi akan ikut berubah. Tuhan berkata begini, ketika Ibu dengarkan perkataan ini malam ini, maka Tuhan telah memulihkan Ibu 100%. Ibu tidak akan mengalami lagi jantung berdebar-debar. Ibu punya kepala yang sering sakit, tulang belakang pinggangnya sudah disembuhkan. Tuhan sudah memberikan yang baru. Pemulihan terjadi dengan sempurna. Dan Ibu akan melihat perkara-perkara besar terjadi in the name of Jesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Ya. Ibu Sheni, maaf, minta tanya, konfirmasi semua yang Ibu, apa yang Ibu yang dikatakan Tuhan kepada Ibu tadi, apa benar itu Ibu alami? Iya, memang belakangan ini saya sering sakit di sini ya. Muka saya ini suka panas, sudah berapa hari itu panas, terus ininya sakit. Terus belakang saya juga memang seperti orang kurang minum, tapi saya biasa minum juga udah banyak. Minum banyak, Iya, susah untuk mau berdiri, jalan habis bangun tidur tuh agak ini ya, mesti pelan-pelan. Terus jantung berdebar-debar itu udah lama, karena sering saya tuh lompat dari tempat tidur tengah malam, karena seperti ngejar nafas gitu. Ya, mulai malam ini, Ibu lakukan bagian Ibu. Bagian Ibu adalah merubah hati Ibu dan mempercayai bahwa Tuhan sudah menyembuhkan Ibu. Amin. Bagian itu ngurus semua yang Ibu pikir, apa bisa, apa mungkin. Ibu seorang pemikir ya, bukan berarti nggak boleh mikir. Tapi kalau kita mikir sampai berlebihan, kita mengambil bagiannya Tuhan. Biar hal-hal yang sulit itu bagiannya Tuhan. Tuhan berkati Ibu ya. Iya. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati ya. Ada Ibu Yanti di sini ya. Boleh di-unmute mic-nya. Ya, shalom Pak. Shalom Ibu Yanti. Apa kabar? Iya Pak. Baik Pak, sangat baik. Ya, kita doa. Pak. Tuhan akan mau melakukan banyak hal dalam hidupmu. Engkau dipanggil menjadi seorang pensyafa. Dan aku menaruh dalam hatimu bagian yang akan engkau lakukan di tengah-tengah situasi yang orang berkata apa mungkin. Tapi Tuhan berkata, Tuhan itu lakukan segala sesuatu, tidak pernah lihat situasi. Karena dia Tuhan atas situasi dan keadaan. Tapi Tuhan lakukan segala sesuatu karena melihat iman di hati. Dan aku telah menemukan iman di hatimu. Kata Tuhan, itu yang akan membuat sorga intervensi hidupmu. Ketika engkau berendam dalam firman-Ku, Yesaya 47 ayat 1 sampai ayat 12. Ketika aliran air kehidupan mengalir dari takhta Allah, maka mulai dari mata kakinya berdiri di atas firman Allah. Kemudian mengalir lagi. Ternyata itu diukur. Ketika ibu berdiri atas firman Allah, diukur, naik sampai di lutut. Lutut bicara tentang kehidupan doa. Setan tidak akan menjatuhkan ibu lebih daripada lutut ibu. Kemudian diukur lagi sampai di pinggang. Pinggang itu adalah tempat rahim. Rahim itu bahasa Ibrani koilia. Koilia itu rahim, tempat multiplikasi, melipat gandaan. Keempat kali diukur lagi, tidak terseberangi. Tuhan berkata untuk ibu begini, ibu sampai di level mana? Level yang keempat ini, artinya dilingkupi oleh aliran air kehidupan. Artinya seluruh ukuran ibu harusnya ukuran Tuhan. Seluruh pekerjaan ibu harusnya pekerjaan Tuhan. Seluruh pembangunan, membangun kehidupan ibu adalah kehidupan Tuhan. Jadi semua ukuran yang ibu pakai harusnya ukuran Roh Kudus di dalamnya. Dan engkau akan melihat hal supranatural, hal-hal yang ajaib yang belum pernah engkau lihat dengan mata. Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang belum pernah engkau lihat sebelumnya, akan dinyatakan atas hidupmu. Aku telah melakukannya dulu dan akan melakukan kembali. Aku akan membuka dua pintu besar bagi engkau, dan dua pintu ini akan terbuka. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Aku akan melihat dalam 7 bulan ke depan yang pertama, dan tahun depan, bulan Oktober 2022, aku buka pintu yang kedua bagi engkau. Ketika engkau membiarkan dirimu dalam ukuranku, dan tidak memakai ukuranmu, tapi membiarkan Tuhan bekerja, engkau akan lihat perkara-perkara ajaib ini terjadi. Ibu yang diterima itu, in the name of Jesus, api Tuhan turun bagi ibu.
terima itu. Terima kekuatan Tuhan itu. Terima itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati Ibu. Iya. Tuhan berkati. Sama-sama ada Ibu. Sama-sama Ibu Yanti. Ada Ibu Tresia di sini. Adakah Ibu Tresia di sini? Ya, saya Pak. Ya, Ibu Tresia di mana? Ya, Shalom. Saya di Gria Asri, Pak. Oh, iya masih BSD ya. Ya. Ya, Ibu Tresia. Iya, Pak. Engkau menangis begitu banyak selama ini. Dan Tuhan berkata begini bahwa tidak ada yang hilang dari hidup. Amin. Bahkan rambut di kepalamu terhitung pakai nomor. Aku tahu apa yang kau alami. Amin. Tapi itu membuat engkau berjalan dalam kemuliaan. Tuhan berkata begini, ada 4 wajah yang membawa kemuliaan Tuhan dalam Yehezkel pasal pertama. Wajah pertama itu wajah singa. Wajah singa kakinya lembu, wajah Raja Wali kakinya lembu, wajah manusia kakinya lembu, wajah lembu kaki lembu. Yang paling normal dari 4 wajah ini yang membawa kemuliaan Tuhan, menggambarkan pelayanan yang akan Tuhan percayakan kepada gerejanya adalah muka lembu kaki lembu. Dan pelayanan Ibu adalah muka lembu kaki lembu. Lembu adalah binatang korban. Tuhan berkata begini, ada kalanya engkau mengalami masalah, tantangan datang begitu banyak dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata begini, engkau kuat di situ. Engkau rasa bahwa semuanya ini baik. Dan ada kalanya menurut orang lain, apa mungkin engkau akan kuat menanggung ini? Tapi justru Tuhan intervensi engkau. Sehingga justru di tengah-tengah masalah yang begitu banyak, justru engkau melihat jawaban begitu banyak. Justru di tengah-tengah situasi yang tadinya tidak mungkin, justru Tuhan buka jalan bagi engkau. Justru ketika orang salah mengerti engkau, Tuhan bela engkau. Tuhan berkata begini, tetap jaga hati Ibu, tetap punya yang namanya quality time dalam hidupmu, karena Tuhan tidak salah pilih Ibu sejak dari dalam kandungan Ibu. Amin. Aku telah melihat doa-doa sederhana yang kau naikkan, dan itu yang akan membuat God's intervensi engkau, Tuhan intervensi hidupmu. Amin. Engkau akan berjalan semakin hari semakin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion ketika engkau duduk dan menyembah Tuhan. Waktu ini Ibu Tresia, bukan lagi jangan minta banyak. Waktu untuk bersyukur. Waktu untuk Ibu bersyukur. Dan ketika Ibu bersyukur, Ibu akan melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan itu datang dalam hidup Ibu. Tuhan hamba berdoa memberkati Ibu Tresia dalam kekuatan yang baru, dalam anugerah Tuhan. Biarlah Ibu Tresia tetap ada di dalam perlindungan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepadanya untuk dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa dan melepaskan anugerah Tuhan kepada Ibu Tresia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima itu, terima. Haleluya. Saya melihat bahwa ada tongkat emas. Tongkat emas itu gambaran otoritas yang diarahkan Tuhan bagi engkau. Diarahkan Tuhan bagi Ibu Tresia. Diarahkan Tuhan bagi Ibu Tresia. Ibu terima itu, terima dalam nama Yesus. Terima itu. Terima kasih. Ibu angkat tangan Ibu, yang tangan kanan Ibu lebih tinggi, angkat tangan kanan lebih tinggi. Dan Ibu rasa sesuatu, roh Allah sedang turun bagi Ibu dan haleluya Jesus, yes, amen. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih ya Bapak. Terima dalam nama Yesus. Haleluya Jesus. Ada sebuah perjumpaan. Amen. Haleluya Jesus. Ada sebuah perjumpaan. Ada sebuah kuk yang enak dan ringan yang Tuhan berikan kepada engkau. Amen. Haleluya. Engkau berjalan semakin hari semakin kuat dan Tuhan sedang kerjakan itu. Terima api. Terima kasih Jesus. Haleluya. Terima kasih Jesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Ya Bapak, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Oh, yes. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ada yang nama Ibu, ada yang Tuhan berkati Ibu. Ada yang nama Ibu Felicia di sini. Haleluya. Ada yang nama Ibu Felicia.
Halo. Ada yang nama Ibu, iya, Ibu Felicia. Ibu Felicia, bisa nama lengkapnya? Feliciana. Ibu Feliciana. Iya. Ibu punya problem selalu dengan lambungnya Ibu. Dan Ibu selalu punya juga problem dengan kedua lutut Ibu dan pergelangan kaki Ibu. Kalau jalan biasanya agak ini selalu sakit. Tapi Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa Ibu dipanggil menjadi seorang intercessor, pensyafaat. Tuhan berkata bahwa ini bukan waktu pensiun, waktu Ibu baru memulai. Dan Tuhan akan bawa engkau kepada level-level yang baru, di mana hal-hal supranatural yang belum pernah Ibu sampai di sana, Tuhan akan bawa Ibu sampai di sana. Ibu akan melihat jawaban demi jawaban doa. Yang selama ini rasanya begini, nggak mungkin. Tapi justru Tuhan jawab di situasi seperti ini. Justru Ibu akan mengalami yang namanya penyediaan Tuhan yang ajaib justru di tengah-tengah situasi yang orang berkata tidak mungkin. Tuhan siapkan kepada engkau. Jangan berhenti berdoa. Karena aku panggil engkau bukan berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa kepada orang lain. Ada sebuah manifestasi yang berbeda. Orang selalu berdoa dan meminta. Karena mereka mengklaim Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Itu tidak salah, tapi Ibu, Tuhan panggil untuk berseru bagi Sion, berseru bagi kota, berseru bagi bangsa. Ada sebuah panggilan yang khusus. Ketika Ibu doakan orang lain, doakan kota, doakan bangsa, Tuhan ngurus masalah Ibu. Tuhan ngurus anak-anak Ibu. Amin. Tuhan berkata begini sehingga ada terjadi sebuah balancing, keseimbangan yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Dan ada kalanya Tuhan bangunkan Ibu tengah malam, Ibu tiba-tiba rasa nggak ada ngantuk sama sekali. Ada kalanya Ibu bingung, ngapain ini? Mau coba tidur nggak bisa tidur. Tuhan tidak panggil Ibu untuk tergantung dengan obat-obat tidur. Tapi Tuhan panggil Ibu waktu malam untuk Ibu bangun, untuk panggilan khusus, untuk Ibu berdoa bagi bangsa-bangsa dan bagi kota-kota. Ketika Ibu berdoa, maka Tuhan membuka pintu-pintu gerbang neraka, melepaskan para tawanan. Ketika Ibu berdoa bagi pribadi-pribadi, orang-orang yang Ibu kenal tapi belum mengenal Tuhan, maka mereka akan mengalami encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali aja mereka ketemu Tuhan, hidup mereka akan dipulihkan. Sekali aja mereka ketemu Tuhan, maka mereka akan dibawa masuk di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang ajaib. Bersiaplah untuk perkara-perkara besar. Dan jangan tukar itu dengan hal yang lain. Ambil waktu banyak duduk di kaki Tuhan. Karena Ibu akan melihat penyediaan yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagi Ibu. Dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Felicia, terima itu. Haleluya. Amin. Makasih. Tuhan berkati Ibu. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan berkati. Ada Ibu Heni di sini? Iya, Pak Luther Heni. Oh, ya. Oh, Ibu Heni, ya. Oh. Shalom, apa kabar? Pak. Baik, puji Tuhan. Tuhan. Ya, Ibu Heni, kita doa. Ya. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa Ibu itu sedang memakai jubah yang warnanya sangat putih sekali. Dan jubah itu tuh di ujung ujung pergelangannya itu dari lipatan tangan ini sampai di pergelangan tangan itu warnanya ungu. Kiri kanan, tapi ikat pinggang Ibu pakai itu berwarna kuning-kuningan, tapi sepertinya dicampur dengan ada batu-batu permata yang sangat kecil ketika didekatkan sangat kecil. Tapi kepala daripada ikat pinggang itu, Tuhan tunjukkan kepada saya, itu kepala daripada Raja Wali yang membentangkan sayapnya, tapi kakinya itu kakinya lembut. Raja Wali adalah spesies daripada unggas yang diciptakan Tuhan, dan Tuhan menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti Raja Wali. Dan salah satu spesialis Raja Wali adalah dia tidak takut dengan badai. Amen. Dia tidak pernah takut dengan badai. Amen. Lalu saya lihat bahwa di tangan kanan Ibu itu, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ada sebuah tongkat. Sebuah tongkat itu seperti tongkat yang dipegang oleh para jenderal, komandan gitu.
Dan Tuhan bilang ini otoritasku. Tapi di tangan kiri ibu saya lihat ada sebuah bakul keranjang. Yang di dalamnya, di tengahnya itu dibagi dua. Yang di depannya saya lihat ada benih yang sangat kecil. Tapi di belakang saya lihat ada roti. Dan roti itu ketika saya perhatikan itu disusun ada 5 roti. Ini arti daripada apa yang Tuhan kasih tahu kepada ibu, bahwa jubah putih itu adalah gambaran kehidupan orang percaya menurut kitab Wahyu. Perbuatan-perbuatan benar orang percaya. Ikat pinggang menurut Efesus pasal 6 bicara tentang kebenaran. Tapi dibuat dari emas, artinya teruji. Kehidupan yang Tuhan sedang bawa ibu adalah teruji. Ujian itu selalu masalah. Ujian selalu padan gurun. Beberapa kali ibu mengalami padan-padan gurun rohani. Tapi justru padan gurun itu adalah masa pembentukan untuk kita punya hati yang memancarkan kehidupan Tuhan sama seperti apa yang Tuhan nyatakan. Dan Tuhan berkata begini, otoritas seperti tongkat yang ada di tangan. Dan benih itu artinya gini, Tuhan akan memberkati ibu dan ibu akan menjadikan ada yang jadi benih, ada yang jadi roti. Dan benih yang tadi Tuhan tunjukkan kepada saya adalah benih itu seperti bukan benih biasa, tapi benihnya itu kekuning-kuningan, artinya benih ini telah melewati ujian. Mazmur 26 ayat 1-6. Orang yang berjalan dengan mencucurkan air mata, menabur mencucurkan air mata, pasti membawa berkas-berkasnya. Artinya tidak ada yang hilang. Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan akan bawa ibu masuk lebih dalam untuk menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Dan ini waktu berdiri dan melihat kemenangan. Saya lihat ada God's protection, ada proteksi ilahi yang luar biasa. Ada seperti kain yang sangat tipis yang membungkus ibu beserta dengan keluarga. Apa yang ibu kerjakan akan ada dalam perlindungan Tuhan. Waktunya untuk memakai semua perlengkapan, persenjataan, karunia, apa yang kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada ibu untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam terima, nama Yesus. Ibu Aku terima. Dalam nama Yesus. Aku terima dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Luther. Sama-sama, Tuhan berkati Ibu Eni. Ada yang nama Lawrence di sini? Ada ya, saya Pak. Robert Lauren. Oh, Pak Robert. Pak Robert Lawrence sih. Saya pikir ini orang orang bule gitu ya. Oh, Pak. Ya, Pak Robert lagi. Shalom Pak. Lagi di rumah ya Pak? Iya betul Pak. Lagi di jalan ya Bu. Oh ya betul. Ya, kita doa Pak. Ya baik. Tuhan sedang membawa engkau dan menuntun engkau. Ketika tadi saya panggil nama Lawrence itu, lalu Tuhan taruh dalam hati saya bahwa Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa Bapak akan melihat 3 hal besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak. Dalam hal pernyataan tentang kuasanya. Yang pertama, Bapak akan melihat invisible hand. Tuhan akan bekerja dengan tangan yang tidak kelihatan. Seperti Dia menurunkan mana. Seperti Dia mengirimkan burung puyuh kepada orang Israel di padang gurun. Itu invisible hand. Dan Tuhan yang kedua adalah Tuhan berkata begini, bahwa Bapak akan dipakai. Tuhan akan pakai orang-orang di sekeliling Bapak untuk menolong Bapak. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi yang ketiga, Tuhan akan pakai tangan Bapak untuk melakukan perkara-perkara besar. Seperti Tuhan pakai tangan Musa ketika mengangkat tangan dalam Keluaran pasal 17. Maka kuatlah Yosua, tapi ketika turun tangan, maka kuatlah Amalek. Karena itu tangan Musa ditopang oleh tangan Harun dan Hur. Maka akan ada sebuah super tim, akan ada tim yang akan bekerja dengan sangat-sangat extraordinary dan supernatural. Karena Tuhan pakai tangan Bapa untuk melakukan perkara-perkara besar. Aku memilih engkau menjadi pemimpin, dan pemimpin bagi the next generation, a new generation. Aku akan menaruh hati seperti Yosua kepada engkau. Dan Tuhan berkata begini, bahwa engkau akan membawa tipikal Yosua itu adalah military leaders. Dia pemimpin yang sangat tegas, pemimpin yang akan bergerak di dalam perkara-perkara besar. Dan Yosua berbeda dengan Musa. Musa adalah tipikal kepemimpinan yang political leaders. Itu tipikal kepemimpinan Musa. Tapi tipikal kepemimpinan Yosua adalah tipikal kepemimpinan yang tidak kompromi.
Dan Tuhan katakan begini bahwa Bapa akan dibawa dari membawa orang-orang keluar dari Mesir, bertahan di padang gurun dan masuk ke Kanaan. Sedangkan titik kepimpinan bergaya diplomat, politikal, diplomasi leader itu hanya sampai di padang gurun. Bisa membawa dengan tanda-tanda heran, tapi berhenti di padang gurun. Tapi Yosua akan membawa seluruh umat Allah masuk di dalam potensi maksimal mereka. Dan Tuhan memilih Bapak. Ketika Bapak perhatikan apa yang dikerjakan oleh para pemimpin di sekeliling Bapak, dan menerima impartasi, vision, misi, dan sebagainya, maka Bapak akan membawa the next generation, new generation, kepada potensi maksimal, menarik potensi maksimal mereka. Dan Tuhan berkata begini, akan ada kolaborasi dalam tipe kepemimpinan Musa dan tipe kepemimpinan Yosua di gereja di mana Bapak ada ini, di mana akan ada tipikal kepemimpinan Musa yang diperlukan, yaitu orang yang sabar, mau mendengar keluh kesah, yang bersedia untuk berunding, tapi ada juga military leader yang tegas tanpa tawar-menawar yang akan diberikan. Dan Tuhan taruh itu untuk Bapak, untuk masuk dalam tipikal kepemimpinan Yosua, untuk membawa sebuah generasi yang baru ini sampai kepada tujuan, untuk mereka menemukan arah, tahu fondasi, membangun hidup mereka, untuk mereka jadi kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Sama-sama Pak Robert. Oke. Sama-sama. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yosua. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yosua. Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nanti Bapak Ibu baca sampai ayat 18. Tapi saya mau baca hanya ayat pertama sampai ayat yang kedua saja. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Malam ini saya coba untuk mengangkat sebuah tema yang akan menolong kita semua, yaitu masa transisi. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu? Saya sebut itu masa transisi. Kalau kita belajar tentang angka-angka Ibrani, maka angka 10 itu angka genap. Ya, angka 10 itu angka genap. Tapi angka 11 itu angka transisi. Angka 12 itu adalah angka pemerintahan. Kalau malam ini saya bicara tentang masa transisi, maka sebenarnya ini bukan masa untuk kita hancur, ini bukan masa untuk kita kalah, tapi ini masa untuk saudara dan saya dipersiapkan. Karena bagi saya, persiapan yang baik akan membuat seberapa kita sanggup untuk masuk pada angka 12. 12 anak Yakub, 12 murid Yesus. Kelipatan 12 itu adalah 24 tua-tua yang akan memerintah. Dan ini angka pemerintahan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu gak pernah salah. Tuhan itu selalu mempersiapkan kita di tengah-tengah situasi yang orang berkata begini, ini sulit. Tapi justru Tuhan pakai situasi itu untuk menguatkan otot rohani kita, mempersiapkan kita untuk pergi lebih dalam, untuk melihat apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita saksikan, bahkan Alkitab katakan yang belum pernah timbul dalam hati. Haleluya. Nah, masa transisi, ada beberapa kejadian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Yang bila kita mau jujur dalam menyingkapinya, kita belum pernah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dalam hal ini, semua tergantung kepada Musa. Tapi tiba-tiba Musa meninggal, Musa mati. Yosua itu hamba, Bapak Ibu. Padahal kalau kita tahu, kita lihat baca kitab Keluaran, maka di samping Yosua itu cuma abdi Musa. Padahal ada kepala suku Yehuda, kepala suku Ruben, kepala suku Simeon, Lewi. Itu orang-orang kenamaan semua. Tapi Yosua 1 ayat 1 sampai 18, ini adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada Yosua, di mana Tuhan pilih Yosua untuk menggantikan Musa di tengah-tengah masa transisi itu. Haleluya. Dan jujur, tadi saya katakan, dalam menyingkapinya, kita belum pernah mempersiapkan diri menghadapinya. Contoh, Tuhan sembunyikan banyak hal
ketika kita masuk di masa-masa pandemi gini. Ya. Tidak ada, bahkan saya tidak lihat di YouTube di mana Tuhan bicara dengan jelas kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi-nabi Tuhan. Sepertinya itu disingkap, dirahasiakan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa surga punya sebuah rancangan besar untuk mempersiapkan kita di masa-masa transisi. Untuk kita masuk, kalau angka Ibrani 1-2, angka 12 adalah angka pemerintahan. Dan banyak orang gak siapkan diri untuk itu. Tapi saya percaya begini, siap atau tidak siap, Tuhan akan mempersiapkan gerejanya. Amin. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 25 ya, 5 gadis bodoh bijaksana, yang membedakan mereka adalah pada persiapan minyaknya. Minyak bicara tentang kehidupan, doa, pujian, penyembahan, firman Allah. Masa-masa ini di mana rumah berubah menjadi teater, rumah berubah menjadi tempat di mana tempat kerja, work from home, rumah jadi gereja, rumah jadi mimbar dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena untuk kita mengejar ketertinggalan. Selama ini kita sibuk dengan pekerjaan, dengan yang lainnya. Hari ini kita semua harus di rumah supaya ada banyak waktu dengan keluarga, ada banyak waktu dengan Tuhan, ada banyak waktu saat teduh, ada banyak waktu mereposisi hati. Nah, masa-masa seperti itu saya sebut dengan masa transisi, di mana kita diizinkan mengalami beberapa goncangan dan membutuhkan. Ketika goncangan itu datang, membutuhkan beberapa penyesuaian di dalam hidup ini. Haleluya. Siapa yang berpikir bahwa kita harus ketemu pakai masker? Siapa yang berpikir bahwa seluruh dunia harus pakai masker? Siapa yang pernah berpikir bahwa kita harus ibadah pakai Zoom? Siapa yang berpikir bahwa saudara dan saya semuanya berubah? Naik pesawat, dan saya sekarang ada di Ambon, Bapak Ibu. Ya, baru tiba kemarin. Dan sekarang harus pakai PCR dan sebagainya. Wow, rasanya semua banyak hal, masuk mall sekarang harus tunjukkan kartu vaksin. Dan saudara, banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan apa yang terjadi ketika sebuah kegoncangan datang di luar dari perkiraan kita. Nah, bangsa Israel juga mengalami yang sebelumnya di zaman Musa, di mana mereka melihat mujizat demi mujizat yang luar biasa dikerjakan oleh hamba Tuhan ini. Lalu tiba-tiba hamba Tuhan ini mati, dipanggil pulang oleh Tuhan. Menurut Yosua 1 ayat 1-2 tadi. Lalu sekarang yang harus memimpin mereka adalah Yosua. Yosua adalah Yesus. Yesus di perjanjian lama. Ya, gambaran Yesus di perjanjian lama, karena arti Yosua, Yesus itu sama. Jehovah is salvation. Allah itu keselamatanku. Nah, dari pembacaan Yosua 1 ayat 1-2, di atas kita dapat belajar atau melihat bagaimana cara Tuhan menuntun Yosua dalam masa-masa transisi. Haleluya. Masa-masa di mana ada beberapa hal yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan datang dalam hidup kita yang memiliki tujuan besar. Yaitu supaya kita semua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu mau bergantung kepada siapa selain kepada Tuhan? Semua orang, kita nggak pernah berpikir mall bisa tutup, kan? Kita nggak pernah berpikir bahwa kita nggak bisa naik pesawat. Ada begitu banyak persyaratan, saudara. Kita nggak pernah bisa berpikir bahwa kita hanya bisa bertemu lewat udara. Tapi saya percaya Tuhan omnipresence. Dia ada di mana-mana. Haleluya. Tujuannya cuma satu di masa-masa seperti ini, yaitu supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu tulis, masa transisi tujuannya adalah supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu, masa transisi Tuhan izinkan supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Yosua pasal yang pertama, ayat 6-9, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Tuhan mengulang 3 kali kata ini, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kata kuatkan dalam bahasa Ibrani dipakai kata kasak, C-H-A-S-A-K, kasak. Teguhkan itu amat, ya, A-M-A-T pakai S. Jadi kasak amat itu artinya begini, pegang kuat-kuat.
Sampai tiga kali Bapak Ibu. Tuhan bicara kepada Yosua. Ini firman Tuhan, Tuhan bicara kepada Yosua. Siapa Yosua? Kacung, hamba, pelayannya Musa. Dan Yosua takut. Lalu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan. Kasak amat, pegang kuat-kuat. Di situasi di mana ditinggalkan oleh seorang pemimpin, dalam situasi yang pandemik global ini, di mana semua yang kita punya tidak bisa menjamin kita, maka Bapak Ibu harus kasak amat, harus pegang kuat-kuat. Apa yang harus kita pegang kuat-kuat? Yang pertama adalah pegang kuat-kuat janji Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, justru di tengah-tengah masa pandemik, mulai dari bulan Maret, saya ingat, saya lagi terbang dari Makassar. Ingat tanggal 15 Maret, saya terbang dari Makassar karena saya mau pelayanan ke Solo. 1 minggu di sana KKR dan ada seminar. Saya bersama dengan istri akan pergi ke sana. Saya terbang dan saya masuk Jakarta. Ketika saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, WhatsApp masuk, Pastor nggak bisa masuk Solo karena Solo lockdown. Kota pertama yang saya ingat lockdown itu adalah Solo. Sehingga saya dengan istri harus bertahan di Jakarta selama 5 bulan. Kami tinggal anak-anak di apartemen di Jakarta, sehingga kami sekeluarga terkumpul di situ. Dari Maret, April, Mei, Juni, dan Juli, saya hanya di dalam apartemen itu. Dan Bapak Ibu, ketika di dalam apartemen itu, semua kan masih simpang siur dan sebagainya, sesuatu yang belum pernah terjadi. Kemudian saya doa dan Roh Kudus bilang untuk saya begini, kamu akan melihat apa yang belum pernah kamu saksikan, akan aku sediakan kepada engkau. Saya percaya bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita dapat 5 berkat istimewa. Yang pertama, kita dipimpin dari surga. Yang kedua, kita dilindungi dari surga. Yang ketiga, kita dapat suplai surga. Yang keempat, kita dapat promosi surga. Yang kelima, kita dapat kuasa surga. Ini privilege-nya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Besoknya saya ingat tanggal 16. Ya, mulai Jakarta juga mulai lockdown, ya, PSBB saya ingat waktu itu. Saya ingat mulai waktu itu lalu ada yang WhatsApp saya, ada jemaat yang WhatsApp saya, pastor gereja bangkrut. Nanti yang kedua dia katakan, nanti pastor makan apa? Ketika saya baca itu ingat jam 11 pagi atau jam 12 siang, saya ingat waktu itu. Lalu sorenya itu saya doa, saya ambil gitar, saya ingat jam 4 atau jam 5, saya menyembah Tuhan. Saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya begini, semua uang yang di tabunganmu, transfer ke rekening gereja. Loh, saya ini baru dapat WhatsApp pagi, ada jemaat yang berkata begini, pastor gereja bangkrut, nanti pastor makan apa? Itu mengganggu saya. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, serahkan semua tabunganmu, transfer ke rekening gereja. Bapak Ibu tahu nggak? Saya selesai berdoa, saya bilang untuk istri saya percaya ini bukan setan yang ngomong, tapi ini Roh Kudus ngomong. Tadi Tuhan bilang, uang kita semua kita transfer ke rekening gereja. Istri saya katakan begini, kalau Tuhan suruh, lakukan aja. Bapak Ibu, kami lakukan itu. Dan tahukah Bapak Ibu, kami itu lagi membangun gedung gereja, Bapak Ibu. Ya. Sudah dari 2015, 16, 17, 18, 19. Uang dibawa lari sama kontraktor 1, kontraktor 2 itu nilainya itu 5 miliar lebih. Dan situasi pada masa pandemi itu tidak mungkin menurut orang. Tapi saya bersaksi dalam nama Yesus. Berapa bulan kemudian, Tuhan menggerakkan orang, Tuhan gerakkan bendahara-bendaharanya untuk menolong pembangunan ini. Dan Bapak Ibu tahu nggak, bukan dari jemaat saja. Tapi saya tidak tahu dari mana. Dalam jangka waktu cuma 16 bulan, bangunan gereja 2 lantai yang besar itu bisa jadi finishing. Bahkan kami sudah resmikan itu. Puji Tuhan tanggal 10 Agustus kemarin. Dan saya lihat begini bahwa Tuhan itu nggak ada hutang. Tuhan cuma nguji hati kami. Di tengah-tengah masa pandemi, apakah kami percaya dan
Pegang janji-janji Tuhan sungguh-sungguh atau bergantung dengan kemampuan kecakapan yang kami andalkan. Yosua 1 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Pegang kuat-kuat janji Tuhan bagi hidup kita. Terkadang kita ingin mendapatkan jawaban dengan segera atas berbagai persoalan dalam hidup kita. Betul? Bahkan tidak sedikit dari kita yang mengejar nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Nggak salah. Tapi kalau itu jadi prioritas, itu keliru. Untuk menyenangkan telinga, itu keliru. Ya. Tapi kita sendiri tidak mau bertekun dan bersekutu di dalam pembacaan firman Tuhan. Padahal saya percaya bahwa firman Tuhan sendiri adalah penuntun hidup, guidance dalam hidup kita. Ya. Karena manusia mungkin saja berdusta, tapi Tuhan tidak mungkin berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan ia tidak melakukan atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan pasal 23 ayat 19. Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Kita harus pegang kuat-kuat janji Tuhan bagi hidup kita. Terkadang kita ingin mendapatkan jawaban-jawaban yang instan atas hidup kita. Saya ingat waktu itu 2019 ada jemaat yang kepala bank ya swasta nasional. Kemudian saya bilang kepada ibunya, ibu boleh nggak minta anak buah ibu untuk appraisal ini tanah gereja? Kami jual aja tanahnya, duitnya kami pakai untuk mungkin beli gedung, ruko atau apa begitu, atau sewa dalam jangka waktu yang panjang. Karena kami udah pakai sewa mall itu 9 tahun, Bapak Ibu. Dan saya berpikir seperti itu karena kami bangun, uang dibawa lari, bangunan nggak jadi-jadi. Mencoba untuk pakai cara kita. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu, 2021, November 2020 Tuhan bicara kepada saya gini, kamu kasih tema 2021 ini menjadi tahun memperkatakan firman Tuhan. Jadi tiap hari jemaat sampai anak-anak gereja anak itu, mereka hafal firman Tuhan. Ada salah satu anak gereja anak itu 6 tahun. Hari ini ada grup mereka itu menghafal firman Tuhan. Ada grup kami itu namanya Speak the Word. Memperkatakan firman Tuhan. Itu ibu-ibu itu udah memperkatakan 500 hari. Jadi sudah 1 tahun lebih. Ada anak yang umur 6 tahun. Itu sudah memperkatakan 300 hari lebih, 350 hari lebih. Ya, memperkatakan firman Tuhan. Bukan cuma memperkatakan, pegang firman Tuhan yang jadi rema, yang dia katakan itu adalah firman yang jadi rema dalam hidup kita. Ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika ada yang salah dalam hidup kita, kita harus kembali kepada manual book kita, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya nggak lihat tulis amin di situ. Amin. Bapak Ibu kalau tulis amin, jangan amin 1 kali, tapi amin unlimited kali. Amin 2 juta triliun kali, gitu ya. Masakan dia berfirman, dia tidak melakukan atau berbicara dan tidak menepatinya. Dia bukan manusia, dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Tapi janjinya itu kokoh. Janjinya itu ya dan amin. Jadi ketika Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu harus cari ayat firman Tuhan yang mengatakan kesembuhan. Bapak Ibu perkatakan itu, pegang itu kuat-kuat. Haleluya. Yeremia 33 ayat yang ke-6 disampaikannya firman, Alkitab katakan Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Mazmur 107 ayat 20 disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, Yeremia 30 ayat 17, Tuhan telah menganugerahkan kesehatan, memberikan kesembuhan kepadamu. Itu ayat-ayat tentang kesembuhan. Roma pasal 4 ayat 17, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Sanggup diperbaiki kembali jantung baru, paru-paru baru, seluruh bagian-bagian tubuh yang rusak sanggup diperbaiki. Matius 15:13, cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga sampai ke akar-akarnya, termasuk sakit penyakit, termasuk kelemahan tubuh. Lalu Bapak Ibu kunci dengan Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Artinya firman Allah tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu kukuh, kokoh, ya dan amin.
Haleluya. Amin. Jadi ketika kita bilang kata amin, amin itu adalah bahasa Ibrani yang punya 3 arti. Yang pertama, benar. Yang kedua, setuju dengan Tuhan. Yang ketiga, aku menjadi satu dengan itu. Jadi ketika Bapak Ibu katakan amin, artinya Bapak Ibu menjadi satu dengan firman itu. Nah, kalau kita jadi satu dengan firman, apa firman bisa dikalahkan? Gak mungkin. Pegang kuat-kuat janji Tuhan. Pegang kuat-kuat firman Tuhan di masa-masa transisi. Dan Yosua, kalau Bapak Ibu lihat baik-baik ayat yang ke-8, Yosua 1 ayat yang ke-8, ketika engkau bertindak hati-hati, berjalan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, maka perjalananmu berhasil. Maka yang kedua, pegang kuat-kuat caranya dan jalan-jalannya. Jangan pakai cara kita, tapi pakai jalan-jalannya. Yosua 1 ayat 7 dan 8, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Artinya pakai caranya, pakai jalannya. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, bahasa Inggrisnya prosper, dan engkau akan beruntung. Beruntung di sini, good success. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Masa transisi maka yang kedua. Pegang kuat-kuat cara-caranya dan jalan-jalannya. Saya ingat 2018, kalau nggak salah saya lagi doa. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang untuk saya begini, berikan yang terbaik dari hidupmu. Saya bilang, seluruh hidupku Tuhan, aku full time dan aku hamba-Mu. Tuhan bilang, bukan, aku tahu kamu telah memberikan hidupku, tapi berikan yang terbaik yang kamu punya. Saya tahu ini berhubungan dengan pembangunan gereja, rumah Tuhan. Saya katakan ada mobil Tuhan, tapi masa cukup ya? Lalu saya dengar ada suara gini, rumah kamu. Kami punya rumah satu-satunya, kami beli di Makassar. Tuhan katakan ini rumah kamu. Nah, saya tahu itu bukan setan pasti. Tapi saya tahu Tuhan sedang minta itu dari kami. Itu seperti Ishak diminta dari Abraham. Selesai ibadah, saya pergi ke istri saya, dia ada temanin anak saya yang lagi kuliah. Ya. Lalu anak perempuan, lalu saya katakan ini, tadi saya doa dan Roh Kudus bilang, minta rumah ini diserahkan untuk Tuhan. Istri saya berkata begini, kalau Tuhan minta, kasih sayang. Lalu anak perempuan saya tanya gini, Papa, terus kita tinggal di mana? Kita nggak punya rumah. Saya bilang, Nina, kita dulu ini, Papa dan kamu semua, kita ini kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Jadi pasti Tuhan akan kasih yang terbaik. Bapak Ibu, besoknya saya minta anak-anak di staf di kantor, tulis, bikin brosur, bikin spanduk. Kita taruh di pagar rumah. Rumah ini terjual, nomor telepon saya. 2018, 19, 2020. Orang telepon terus tawar harga dan nggak cocok. Saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Sampai gedung rumah Tuhan jadi, sampai diresmikan kemarin tanggal 10 Agustus. Rumah kami tetap ada sampai hari ini. Tuhan itu hanya nguji hati kami. Melihat begini, apakah kami mau pertahankan sesuatu? Kalau Bapak Ibu mau lihat perkara-perkara besar, maka jangan pakai cara kita, jangan pakai jalan-jalan kita, tapi biarlah pakai caranya. Haleluya. Bapak Ibu akan lihat perkara-perkara besar. Pegang kuat-kuat cara dan jalan Tuhan. Karena dalam satu kasus Tuhan punya triliunan cara untuk menolong kita. Dia memiliki cara dan jalannya sendiri untuk memberkati hidup kita, untuk menolong kita, untuk melakukan Baal Prasim itu God's breakthrough, sesuai dengan jalan-jalannya. Nah, jangan pernah juga berkompromi dengan menyimpang ke kanan, ke kiri, hanya karena kita ingin mengalami keberuntungan sesaat yang bukan daripadanya. Ini berbahaya, saudara. Saya punya salah satu teman, dia seorang bisnismen. Sudah beberapa kali saya pernah ke kantornya, dan satu saat saya ke kantornya, lalu dia katakan ini, Pak Luther, Papa nggak lihat nih kantor saya berubah. Saya bilang, oh iya, kenapa ya? Dia katakan begini, ada seorang yang datang ke sini,
Lalu dia katakan, ini posisi meja Bapak yang dulu itu tidak bawa hoki. Lalu dia berkata begini, Bapak harus rubah posisi mejanya supaya bawa hoki. Lalu akhirnya mejanya dirubah seperti yang dia tunjukkan kepada saya. Lalu dia tanya, lalu saya tanya, Bapak kan anak Tuhan? Iya. Bapak kan orang percaya? Iya. Tapi kenapa Bapak mau percaya paranormal? Dia ngomong kepada saya begini, karena Tuhan lama nolong saya. Saya bilang, nggak ada, saya nggak pernah dapat ayatnya yang berkata Tuhan lama menolong anak-anak yang berseru kepadanya siang dan malam. Bahkan Alkitab yang saya punya bersegera menolongnya. Saya katakan gini, Pak, Tuhan berkati seseorang tidak lihat dari posisi mejanya, tapi dari posisi hatinya. Itu penting. Jangan pernah berkompromi. Tulis di kolom komentar, Tuhan memberkati saya bukan lihat dari posisi meja, tapi lihat dari posisi hati saya. Jangan berkompromi dengan menyimpang ke kanan ke kiri. Hanya karena ingin mengalami keberuntungan sesaat yang bukan daripadanya. Tapi Alkitab berkata renungkan firman siang dan malam. Tiap hari kita mendeklar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, Bapak Ibu, kami ambil tukang dari Jawa untuk datang membangun. Ditambah dengan tukang-tukang di Makassar. Dan saya lihat ini setiap minggu, itu pengeluarannya, itu gereja. Enggak ibadah, Bapak Ibu. Enggak ibadah kita by Zoom ini. Ya. Karena kami kontraknya di mall, sehingga mallnya juga tutup dan kami nggak bisa ibadah. Otomatis pemasukan gerejanya juga, kami nggak mungkin juga maksa karena otomatis jemaat juga mengalami dampak. Tapi saya dorong jemaat dari 2016, kami udah 2 puasa awal bulan 10 hari, Bapak Ibu. Dari awal bulan 10 hari, Tuhan suruh kami puasa. Sampai sekarang kami lakukan itu. Dan ketika bangunan itu jadi, Roh Kudus bilang untuk saya, ini bukan karena doa puasamu, bukan karena kamu setia, bukan karena kamu jaga hidup dalam kekudusan, bukan karena kebaikanmu, tapi semuanya karena aku yang intervensi semuanya supaya menyatakan kemuliaanku. Ketika kita merenungkan firman siang dan malam, saya percaya bahwa karena Alkitab adalah penuntun hidup yang manual dalam hidup kita, maka firman yang tidak pernah gagal ini akan membawa kita dalam prosper dan juga a good success. Bapak Ibu lihat aqua ini. Aqua botol yang saya minum ini. Kalau dia penuh, ini bukan prosper. Ini bukan prosper. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat Yohanes pasal 10 ayat 10, setan datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di situ dari bahasa Yunani periso. P-E-R-I-S-O. Artinya apa? Meluber, tidak terukur. Tuhan itu kalau memberkati kita tidak pernah pas-pasan. Selalu meluber, tidak terukur. Periso itu unlimited, ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kapan itu? Ketika kita merenungkan firman siang dan malam. Situasi seperti ini membawa Bapak Ibu dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari tetap renungkan firman, pakai cara-caranya, dan bukan cara kita. Setelah satu hamba Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu, umurnya 60 tahun. Lalu kita berdua sharing-sharing, saya mau tanya tentang perjalanan hidupnya, karena saya lihat orang ini takut Tuhan luar biasa, sangat dekat dengan Tuhan. Lalu dia katakan kepada saya gini, Pastor Luther, saya sudah ikut Tuhan dari umur 20 tahun, dan sudah 40 tahun saya ikut Tuhan. Tapi sampai hari ini setiap 20 menit, saya selalu berdoa tanya Tuhan, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan jalannya dan caranya, ataukah tidak? Saya katakan gini, sudah berapa lama Bapak lakukan itu? Setiap 20 menit dia tanya Tuhan, apakah ini sudah sesuai dengan yang Tuhan mau ataukah tidak? Lalu dia katakan kepada saya, sudah 40 tahun saya lakukan ini terus-menerus. Jadi kalau satu hari 24 jam, setiap 20 menit, saya tanya Tuhan, Tuhan apa ini sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak? Lalu saya tanya gini, kenapa? Sampai setiap 20 menit Bapak tanya Tuhan,
Karena dia katakan begini, kita dikasih free will yang bisa saja memilih sesuai dengan cara kita. Kalau saya hamba Tuhan, saya bisa pakai firman Tuhan untuk membenarkan cara saya yang belum tentu itu kehendak Tuhan. Wow. Saya lihat harusnya kehidupan kita seperti ini. Harusnya ukuran pelayanan yang Tuhan mau dari kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Semuanya adalah pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan bukan cara-caranya kita. Bukan jalan-jalannya kita. Saya lihat pelayanannya diberkati luar biasa. Orangnya penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan hadirat Allah. Saya percaya bahwa ini sebuah gambaran bahwa kita tidak lagi berjalan menurut kehendak dan cara-cara kita, tapi firman Allah itu penuntun kita. Yang ketiga, jangan tawar hati, rangkul dan pegang kuat-kuat penyertaan dan hadirat Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-9, ayat yang sama, ya, kasak amats ini diberitakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kasak amats, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan tawar hati, rangkul pegang kuat-kuat penyertaan hadirat Tuhan. Hormati hadirat Tuhan karena dia bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yohanes pasal 4, Tuhan tidak cari penyembahan, tapi Tuhan cari penyembah. Amin. Tuhan lebih tertarik dengan pribadi daripada penyembahan. Tuhan lebih tertarik kepada orangnya. Tuhan lebih tertarik kepada saudara dan saya. Kehidupan yang dijaga, hati yang dijaga, hidup yang selaras dengan firman Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang selalu mengikuti arahan Tuhan, Tuhan lebih tertarik. Bapak Ibu kalau perhatikan di zaman Raja Saul ya, yang merupakan representatif dari umat Tuhan di masa ini, tabut Tuhan telah dirampas oleh orang Filistin dan Saul tidak pernah mencari tabut itu. Dalam hidupnya kalau saya nggak salah ini, dia hanya membangun 2 kali mezbah dan memanggil nama Tuhan. Satu kalinya membangunnya tidak disuruh oleh Tuhan karena pada masa Saul, raja tidak boleh mempersembahkan korban. Raja punya tugas sendiri, imam punya tugas sendiri, nabi punya tugas sendiri. Dan Saul tidak pernah mencari hadirat Tuhan. Tidak pernah mencari tabut yang adalah gambaran kehadiran Tuhan. Pertanyaannya sederhana begini, apakah hari-hari ini di masa-masa transisi ini, Bapak Ibu hanya mikir diri sendiri? Atau telah bersikap seperti Raja Saul, saya sebut ini sindrom Saul. Membiarkan hadirat Tuhan hilang dari keluarganya, hilang dari pribadinya, hilang dari pelayanannya, hilang dari tempat usahanya. Kita sudah tidak mau lagi mencari, bahkan menghormati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita ibadah by Zoom, tapi orang bisa dengar sambil makan, orang bisa dengar sambil tidur. Atau ketiduran misalnya seperti itu. Kita nggak menghormati. Kalau menurut 2 Samuel pasal 2 ayat 30-31, Tuhan tegur Nabi Eli. Tuhan berkata begini, sedianya aku mengokohkan engkau menjadi imam bagi bangsaku. Tapi jauhlah itu daripadaku, karena barang siapa menghormati aku dihormati, barang siapa memandang rendah aku akan dipandang hina. Wow. Eli juga tidak mau menghormati Tuhan, menghormati hadiratnya. Dan itu turun sampai ke anak-anaknya. Tapi saya bersyukur ketika Daud menggantikan Saul, dia mencari di mana tabut Tuhan itu berada dan membawanya kembali ke Yerusalem. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu dengar, di akhir zaman ini, yang akan dipulihkan itu bukan tabernakelnya Musa, bukan bait Allah Salomo yang penuh dengan emas, tapi yang akan dipulihkan adalah pondok Daud. Apa artinya ini? Yang tadi seperti saya katakan, Tuhan lebih tertarik dengan pribadi kita, yang mau untuk terus memiliki hubungan, membangun pujian penyembahan. Amin. Dalam doa-doa pribadi kita. Itu yang harus lakukan Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan. Every minutes. Haleluya. Tuhan lebih tertarik dengan hubungan itu. Ya, ketika masalah problem datang, saudara, itu saya ingat satu waktu, 2018 saya ingat itu. Saya ngomong kepada yang punya begini, kan semakin lama ini gereja, pasti kami bayar. Ya. Semakin lama di situ kan pulsanya jalan, saya katakan. Tapi jangan bongkar.
Tapi akhirnya mereka bongkar, Bapak Ibu. Akhirnya mereka bongkar. Ketika saya datang lihat itu, saya rasa hopeless. Tapi ada Roh Kudus bilang untuk saya begini, kamu jangan mengukur dirimu dengan apa yang kamu lihat. Karena kekristenan itu bukan apa yang kamu lihat dengan mata, tapi apa yang tidak kamu lihat. Lalu saya katakan kepada jemaat begini, ayo, setiap malam itu saya bawa jemaat pekerja yang mau datang, kita bawa ke situ. Lalu kami angkat tangan kepada puing-puing yang jatuh itu, besi-besi yang jatuh itu. Kami angkat tangan dan kami perkatakan firman Tuhan. Kami perkatakan firman Tuhan. Kami katakan bahwa Tuhan akan membangun kembali. Kami katakan terobosan akan terjadi. Kami katakan bahwa Tuhan akan mengirimkan kekayaan bangsa-bangsa, menggerakkan para bendahara-bendaharanya. Kami pegang kuat-kuat penyertaan hadirat Tuhan. Justru di tengah-tengah itu kami berdoa semakin banyak. Kami semakin mencari Tuhan. Kami tidak berhenti. Saudara, saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, bahwa 5 menit yang Bapak Ibu kasih di kaki Tuhan gak ada yang hilang. Waktu di mana Bapak Ibu kasih merenungkan firman gak ada hilang, karena Dia tidak pernah berhutang kepada siapa. Kita ini sampai mati selalu berhutang dengan Tuhan. Yang kita berhutang itu adalah berhutang penyembahan dengan Tuhan. Kita berhutang banyak dengan Tuhan. Tuhan lebih tertarik pribadi kita daripada aktivitas kita. Saya ada kliennya ketika lihat situasi tidak terkendali, saya katakan gini, sorga yang mengendalikan. Saya ambil gitar saya dan saya menyembah Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10 dikisahkan bahwa Daud, dia membawa tabut Tuhan itu ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat 9, bahwa Daud itu mengangkatnya dengan cara yang salah. Daud mencoba membuat kereta baru, cara-cara yang baru untuk membawa hadirat Allah. Padahal itu harus dipikul, gandarnya harus ditaruh di pundak para imam sebagai tanggung jawab mereka. Kita ini semua punya tanggung jawab yang harus ditaruh hadirat Tuhan di bawah hadirat Tuhan. Amin. Tapi Daud bawa dengan kereta baru, akibatnya Usa dan Ahio teman-temannya mati hari itu. Lalu Daud menaruh itu di rumah Obed-Edom. Ayat yang ke-10 dikatakan. Bapak Ibu harus tahu begini, Obed-Edom orang Gad. Ingat, orang Gad adalah bangsa Filistin. Orang Gad bukan bangsa Israel. Dan Alkitab berkata 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan firman Allah berkata begini, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat yang ke-11. Ingat baik-baik Bapak Ibu ya. Orang Gad, Obed-Edom bukan orang Israel, dia orang Filistin. Tapi tabut Tuhan ditaruh di sana. Tuhan itu nggak pilih suku bangsa. Dia pilih begini, hati yang terbuka, rumah yang terbuka. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita bisa jadi seperti saya menjadi pendeta. Tapi Tuhan nggak lihat. Tuhan lihat begini, ada jemaat yang hatinya terbuka. Ada jemaat yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Mereka bisa diberkati seisi keluarga. Masa transisi akan menjadi masa ujian, akan menjadi masa persiapan, akan menjadi masa di mana saudara dan saya bisa dipersiapkan untuk menghandle berkatnya, pengurapannya, karunia-karunia-Nya. Karena saya percaya begini, di mana ada hadirat Allah, di sana selalu ada damai sejahtera. Semana ada terobosan, ada berkat. Sekalipun masih ada masalah, sekalipun masih ada pergumulan, kok damai ya, kok sukacita ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya percaya begini, Kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Samuel pasal 6, ayat yang ke-10, dan ketika pertama kali Usa dan Ahio mati, kemudian yang kedua, Daud membawa tabut itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, yaitu ke Yerusalem. Saya baca sebuah literatur kuno berkata begini, bahwa ketika Daud dari rumah Obed-Edom itu dipikul hadirat Allah, setiap 6 langkah mereka harus mempersembahkan 2 ekor lembu. Dan saya baca literatur itu berkata begini, mereka dari rumah Obed-Edom sampai Yerusalem, mereka berhenti setiap 6 langkah itu 3.500 kali. 3.500 kali mempersembahkan 2 ekor lembu, berarti ada 7 ekor lembu. Angka 7 adalah angka pemerintahan. Angka 7 adalah angka kesempurnaan.
Dan kelipatan daripada itu, 1000 itu adalah milenium, adalah angka penciptaan juga, ya. Dan itu berarti bahwa setiap perjalanan dari rumah Obed-Edom sampai Yerusalem, perjalanannya penuh dengan darah. Ingat Bapak Ibu bahwa setiap kali ada korban, maka selalu dijawab dengan api dari surga, intervensi surga. Saya percaya bahwa ketika kita melayani, mau korban waktu, korban tenaga, mungkin dana, uang, di tengah-tengah situasi yang orang berkata mana mungkin, tapi kita tetap extending the kingdom, kita tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan itu saya buktikan dan bersaksi sendiri dalam nama Yesus, bahkan more than enough, abundantly. Justru kita membangun di tengah-tengah saya sampai ketika masuk di gedung ibadah itu, saya seperti bermimpi, saya lihat jemaat sujud di situ, berteluh di situ. Saya seperti bermimpi, apa ini nyata Tuhan? Justru kami membangun di tengah-tengah situasi yang orang berkata, perusahaan-perusahaan sedang mem-PHK-kan karyawannya. Jarak antara gedung gereja dengan, kalau di Makassar, Bapak Ibu yang tahu di Makassar, orang Makassar seperti Ibu Tuti dengan suaminya, itu jaraknya cuma 3 menit jalan, mall aja tutup. Tapi Tuhan buktikan bahwa dia bekerja bukan karena situasi, tapi dia melihat ada iman, ada orang-orang yang memegang janji-janji Tuhan, memegang cara-cara Tuhan, dan tidak tawar hati. Saya percaya malam hari ini, Tuhan menemukan di dalam saudara dan saya, bahwa kita adalah orang yang mengundang pribadinya hadir dalam keluarga kita. Pegang janji-janji Tuhan, pegang cara-cara Tuhan, pegang jalan-jalan Tuhan, tidak tawar hati, rangkul hadiratnya, rangkul penyertaannya, maka Anda dan saya menghormatinya. Anda dan Bapak, Ibu, dan saya akan melewati masa transisi ini, masuk ke angka 12, angka memerintah bersama dengan Yesus, penuh dengan hadirat dan kuasa Tuhan. Saya percaya malam ini kita diberkati Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Saya mau berdoa kepada beberapa orang lagi. Pak Robert boleh ya? Ada Ibu Dahlia di sini ya. Oh iya, Ibu Dahlia. Kenal nggak Pak? Lupa ya. Kenal. Kenal ya. Biasanya pergi makan sama-sama ya Bu ya? Iya betul. Iya, ingat sama Ibu Tuti sama itu ya biasa ya. Iya makan kue tiaw. Iya makan kue tiaw, betul. Iya, Ibu Dahlia. Ya, kemurahan hatimu akan menjadi pintu di mana Tuhan akan open the heaven. Amin. Open the heaven itu kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari adalah pintu gerbang berkat. Ibu akan mengalami kingdom supply kerajaan yang tidak habis-habis dalam hidup. Ibu akan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan akan menolong ibu, memulihkan ibu. Ibu menjadi pendoa, pensyafaat. Tapi ibu juga adalah orang yang diberkati secara finansial. Dan Tuhan akan tolong. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru. Dan ibu akan menyaksikan sendiri bagaimana penyertaan yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan. Tidak perlu takut untuk melangkah, belajar melangkah dengan iman. Setiap langkah ibu akan menjadi langkah-langkah mujizat. Setiap langkah ibu akan menjadi penyertaan, intervensi surga. Tuhan berkata begini, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ibu sedang berjalan dan setiap jubah langkah ibu menjadi umpan api. Umpan api artinya gini, langkah-langkah ibu akan menjadi intervensi dari surga. Tuhan selalu menjawab. Imam itu tidak pernah masuk. Imam itu tidak pernah masuk dengan korek api sampai sekarang. Yang imam harus pastikan adalah mereka mempersembahkan yang terbaik, tidak boleh cacat. Harus domba yang terbaik dan harus disembelih. Ketika domba terbaik disembelih, maka sorga menjawab dengan api. Api dijawab, jawaban revival, pertolongan, dan pintu yang terbuka. Ibu akan mengalami di mana tuh membuka pintu. Dan ibu akan mengalami terobosan-terobosan yang besar yang akan Tuhan nyatakan. Udah lihat, urapan Tuhan ini akan turun bagi engkau. Tuhan tunjukkan ibu akan menggenapi Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menabur sedemikian dan tidak pernah berkekurangan.
Tapi ada orang Amin. yang selalu berkekurangan. Ibu salah satu yang terus menabur, dan Ibu Amin, akan amin, berlipat amin. kali ganda. Amin. Tangan Tuhan turun atas Ibu. Ibu Amin. terima in the name of Jesus. Amin. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada Ibu Tuti? Ini Pak Om Bram. Oke ya saya. Shalom Pak. Iya, Shalom shalom. Ibu Tuti. Shalom Ya. Pak. Pak Bram, bagaimana kabar? Baik nih Biasa, fine, Pak Pastor. Fine, Pak Pastor. fine, ya. Yes. Ibu di Makassar ya? Iya, Ibu Tuti. Ya, Pak. Banyak hal yang sedang Ibu dan Bapak jalani. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan iman dan perjalanan kemenangan. Amin. Tuhan berkata begini, nanti baca ayat ini, Matius 18:21. Di mana ada keunitian, maka itu adalah dasar dari kehadiran Tuhan pertama. Yang kedua, di mana ada keunitian, dasar dari jawaban-jawabannya, Matius 18:20. Dan di mana ada keunitian, Tuhan berkata begini, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1-3. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya begini, bahwa satu orang mengalahkan 1000, dua orang mengalahkan 10.000. Kekuatan dari unity itu 10:1. Dan Tuhan berkata begini, bahwa kau akan dibawa melewati begitu banyak tembok-tembok yang tinggi. Tapi rasanya tembok itu bukan masalah kepada Bapak dan Ibu. Karena ketika saya lihat Bapak Ibu berjalan, sepertinya bukan berjalan di atas tanah, tapi ada sesuatu yang sedang ada di bawah telapak kaki. Dan ketika saya memperhatikan, ternyata awan. Kumpulan awan. Dan Tuhan berkata, Shekinah glory. Shekinah itu awan, glory itu kemuliaan, awan kemuliaan. Amin. Tuhan berkata ini, ketika keunitian dibangun, maka terjadi percepatan. Tidak ada gunung tinggi yang tidak akan Bapak Ibu daki. Tidak ada tembok tinggi yang tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi ketika engkau duduk di kaki Tuhan, maka terjadi lompatan. Tuhan bilang ini bukan untuk ditangisi ketika persoalan masalah datang, tapi untuk melompat lebih tinggi. Ketika ada masalah datang, semakin tinggi, berarti Bapak Ibu akan lompat lebih tinggi dan akan sampai lebih dulu. Dan Tuhan berkata, terjadi terobosan-terobosan besar. Engkau akan melihat hal yang baru yang akan dinyatakan belum pernah engkau lihat. Aku telah sediakan itu, aku akan merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Aku akan merubah padang belantara menjadi sumber mata air. Amin. Aku memanggil engkau menjadi pensyafaat, Ibu Tuti. Tuhan telah menaruh syafaat dalam hatimu. Engkau telah berdoa bagi banyak orang. Ini waktunya di mana engkau menuai. Engkau akan melihat bahwa anak-anakmu akan tetap berdiri di hadapanku. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahwa aku akan mereposisi banyak hal. Karena aku telah melihat pergumulanmu dan aku telah mendengarkan teriakanmu minta tolong. Engkau telah berdoa selama ini. Dan aku telah memulihkan satu persatu. Aku akan melakukannya segera. Aku akan melakukannya lagi. Karena aku telah melihat hatimu. Kesederhanaan hati yang kau bawa ke hadapanku. Itu menjadi umpan api. Di mana Tuhan melakukannya dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat memberkati Ibu Tuti dengan Pak Bram. Dalam nama Yesus memberkati anak-anaknya. Sehingga mereka ada di dalam God's favor. Fine favor. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Makasih Terima ya Pak. kasih, Pak Pastor. Makasih Pak. Ya, Makasih. Ibu Tuti, Tuhan berkati Pak Bram. Tuhan berkati. Salam. Tuhan berkati.